Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu Tri? Alhamdulillah, baik. Bu Rizka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pagi ini Alhamdulillah masih sehat, diberi Masih kesehatan. sehat. Alhamdulillah masih sehat semua berarti ya. Alhamdulillah. Nih, kemarin kan kita udah buat kesepakatan bahwa hari ini kita akan lakukan podcast tentang nilai dasar-dasar ASN yaitu aneka. Menurut pandangan Ibu Rizka, aneka itu sendiri sebagai bagaimana, Bu? Jadi, aneka itu adalah terdiri dari 5 suku kata ya. Kalau A itu akuntabilitas, N itu nasionalisme, E itu etika publik, sedangkan K komitmen mutu, dan yang terakhir A adalah anti korupsi. Oh, Jadi, seperti jadi aneka itu merupakan lima suku kata yang mempunyai arti yang berbeda-beda. seperti itu. Baiklah. Kalau akuntabilitas, menurut Ibu Tri sendiri apa itu Bu akuntabilitas? Kalau menurut saya, akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah menjadi sebuah amanah. Oke. Itu Berarti lebih kita dapat tepatnya. poinnya. Poin akuntabilitas itu tanggung jawab. Nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa kita sebagai ASN yang mencerminkan sikap dan perilaku dari indikator tanggung jawab itu sendiri? Ada teman-teman yang bisa bantu? Oh Ibu gini Rizka? Pak, misalnya di dalam kehidupan kita ya, di instansi kita. Karena kalau saya sebagai guru ya, Hmm? nilai akuntabilitas di dalam profesi saya itu bertanggung jawab. Jadi kalau kita kan sudah diberikan tugas dari pemerintah ya untuk mengajar dan mendidik anak, kita mengerjakannya sesuai dengan yang sudah diberikan. Lalu kita mempunyai tanggung jawab juga untuk mendidik anak itu. Jadi setiap hari memberikan tugas, baik itu tugas yang dilakukan secara online dari seperti ini ataupun nanti kalau kita tatap muka gitu. Nanti hasilnya akan dievaluasi hasil dari anak tersebut. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu Tri, kalau dari akuntabilitas dengan diadakannya pertemuan tatap muka ini, apakah ada perubahan dari segi tanggung jawab sebagai guru atau tidak, Bu? Kalau dari segi tanggung jawab sebagai seorang guru atau seorang pendidik itu sebenarnya sama ya, di pendapat Ibu Rizka. Cuma berbedanya mungkin ada tugas tambahan gitu kan. Hmm. Laporannya kalau kemarin dari daring sekarang menjadi tatap muka itu terapi begitu nilainya, Pak. Oh, seperti itu. Jadi, kalau secara tanggung jawab atau akuntabilitas dari segi maupun daring ataupun tatap muka nggak ada masalah ya kita dari instansi masing-masing. Iya, Tidak ada masalah. Seperti itu. sama tanggung jawab. Cuman yang beda adalah metode pembelajarannya saja. Oh, seperti itu. Baiklah kalau seperti itu. Nah, kalau untuk nilai-nilai nasionalisme, kira-kira apa aja nih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai ASN di lingkungan instansi? Oh, menurut saya ya Pak ya, kan Ya? nasionalisme itu kembali ke nilai-nilai kebangsaan atau nilai-nilai Pancasila ya. Hmm? Jadi dari segi nasionalisme, didik itu kan kami itu kerjanya dari pukul 7 sampai 30 Ya? akan pulang. Nah, di sana berarti kalau sholat zuhur, itu berarti kami masih ada dalam posisi di sekolah atau instansi tersebut. Jadi, cara depannya nasionalisme itu mungkin tetap menjalankan sholat 5 waktu walaupun masih di dalam lingkungan sekolah. Mm-mm. Nah, Mungkin ada pendapat lain dari Bu Rizka, Pak Mukti? ya Bu Rizka, bagaimana pandangan Ibu?
Kalau soal nilai-nilai nasionalisme dalam beraneka. Iya, jadi nasionalisme juga di dalamnya itu ada religius ya. Ya? Jadi tetap menjalankan. Jadi kita tuh memberikan toleransi kepada anak-anak itu sesuai ajaran agama yang mereka yakini. Jadi Oke. jadi ada nilai toleransi. Kalau di dalam kelas kan tidak semuanya anak itu beragama Islam. Iya, Ada iya, juga beragama iya. lain. Saya dapat Jadi poinnya itu. jadi tetap toleransi. Jadi kalau kita simpulkan nilai N dalam aneka itu nggak cuman sekedar tanggung jawab atau berbangsa dan bernegara ya, bisa juga nilai-nilai toleransi harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Iya, bisa juga. Dengan salah satunya dengan menghargai antar suku, bangsa dan tidak sara seperti itu ya, dan juga saling mengingatkan ketika waktu ibadah bisa juga. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, bisa, Pak. Berarti clear dari nilai N-nya nasionalisme. Iya. Ya. Terus poin yang ketiga itu etika publik. Kira-kira secara singkatnya apa sih ya etika publik itu? Kalau menurut saya, ya jadi etika publik itu lebih untuk memberikan pelayanan yang baik kayak itu, Pak. Jadi apapun profesi kita, baik itu guru ataupun yang lain, memberikan layanan yang baik. Ya. Ya. Kalau menurut pandangan lain bagaimana etika publik? Kalau menurut saya etika publik itu kembali ke moral ya sebenarnya. Bisa dicontohkan Bu, moralnya bagaimana? Nih, kalau saya seandainya saya telat datang ke kantor atau saya sengaja datang terlambat karena hari itu saya tahu tidak ada agenda, kira-kira melanggar aspek etika publik atau tidak? Sepertinya tidak itu, Pak. Tidak melanggar? Ya, Kak, gimana itu kalau menurut Ibu Rizka? Karena kalau etika publik itu kan berdasarkan pengetahuan saya itu ke moral masing-masing. Misalnya nih ada kita berlaku sopan kan kepada seperti kami seorang pendidik begitu. Ya. Siswa mengantarkannya ke sekolah, kami menyambutnya dengan senyum, dengan seperti itu. Iya, itu kalau menurut saya sih, Pak. Iya. Kalau Bu Rizka bagaimana? Berarti kalau ketika saya tidak disiplin dalam waktu mengajar maupun dalam kehidupan berinstansi, itu nggak melanggar etika berarti? Kalau saya, iya Pak. Karena kalau kedisiplinan itu punya nilai yang berbeda lagi kan. Ya. Tanggung jawab yang berbeda. Misalkan kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang tanggung jawab itu masuk ke nilai akuntabilitas. Baiklah. Mungkin etikanya saja kan. Jadi kita sebagai ASN itu kan harus tetap menjaga etika kita. Baik. Tidak diharuskan ke satu nilai yang A, B, C, tapi kita tetap harus menjaga pelayanan. Kalau saya lebih menekankan ke pelayanan yang terbaik. Iya. Saya dapat poinnya. Mungkin kalau kita berbicara masalah disiplin dan tanggung jawab tadi bisa masuk ke komitmen mutu ya, di nilai keempat. Iya, bisa jadi. Seperti itu. Berarti kalau bicara masalah komitmen mutu, kita juga bicara masalah keterlambatan tadi, disiplin dan motivasi yang bisa meningkatkan kinerja kita seperti itu dalam kehidupan berinstansi dan bernegara. Iya Pak, betul Pak. Seperti itu. Nah, langsung aja nih, karena untuk mempersingkat waktu, nilai yang terakhir itu anti korupsi. Kalau menurut teman-teman, secara sederhananya, apa sih yang bisa dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu, terutama di lingkungan tempat kita bekerja sendiri?
Ya, silakan. Siapa yang mau duluan? Boleh. Jadi kalau anti korupsi itu kita ambil hal sederhananya saja ya, seperti yang Bapak contohkan tadi, jika Ya, datang terlambat, itu ya. sudah namanya korupsi waktu kan. Korupsi waktu, benar-benar Iya. sekali. Kalau kita mau bicara tentang uang atau materi yang korupsi itu hal sepele ya, maksudnya bukan sepele, itu memang hal besar. Tapi kalau korupsi itu kan harus diputus dari diri kita sendiri. Ya, Dari berarti fokus kepada individunya, niat ya, niat betul sekali. bekerja. Iya, kalau kita memikirkan korupsi itu untuk uang-uang saja atau materi saja itu sudah terlalu tinggi ya untuk yang kita pikirkan itu. Coba kembali ke diri kita sendiri. Jadi untuk memutus mata rantai korupsi itu bisa dimulai dari diri kita. Oke, seperti itu. Ada pendapat lain? Sepertinya cukup. Karena kalau Oh, menurut Ibu Rizka kan tadi ada kembali ke diri sendiri kan. ya, Jadi mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jadi kita itu tidak perlu apa ya namanya? Tidak perlu melihat kehidupan orang lain yang lebih wow dari kita gitu kan. ya. Oh ya. Saya dapat Menjalani poinnya gaya itu. hidup kita tuh harus sederhana aja lah sesuai kemampuan. Jadi kita nggak ada niat buat yang korupsi tadi gitu Pak. Ya, baiklah. Tadi udah kita bahas satu-satu nilai-nilai aneka itu. Kalau kita simpulkan berarti kita sebagai aparatur sipil negara mesti mempunyai nilai dasar yang 5 tadi ya, mulai dari A-nya akuntabilitas, salah satunya itu bertanggung jawab untuk nasionalisme itu sendiri. Bagaimana kita mempunyai jiwa nasional atau mendahulukan kepentingan umum, dan terus untuk etika publik kita lebih berfokus kepada pelayanan, bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan individu dibanding kepentingan kelompok. Terus untuk nilai komitmen mutunya itu sendiri dengan tidak terlambat dan disiplin dalam bekerja sehari-hari, dan untuk anti korupsi tadi kita bisa mulai dari diri sendiri. Kira-kira Iya, seperti itu ya. ya, betul Pak. Ada yang ingin dibahas lagi? Sepertinya cukup ya Pak ya. Cukup. Kalau cukup kita akhiri aja ya podcast hari ini, dan kita akan lanjut ke materi kedua mungkin nanti. Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.